Bab 1781, Perubahan Skyfire Sansuan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika pohon tua itu muncul, ia langsung digunakan oleh api, dan ia melesat ke belakang sisi lain, lalu meninju keluar. Hei, bagian belakang kultivator ini tertusuk, dan jantung penyihir itu dipegang oleh pohon tua itu. Selama yang terakhir dijepit, jantung peri itu akan langsung meledak. Apa? Pemuda itu ketakutan, dan dongengnya menutupinya. Mengapa ia tidak menemukan 4 iblis tua pohon itu? Bagaimana mungkin? Tanpa menunggunya bereaksi, Yesuan telah menelannya dengan sangat, meskipun perbedaannya adalah 5 alam, tetapi peluang keberhasilan akan berfluktuasi dengan suasana hati pihak lain. Pada saat ini, pemuda itu dalam krisis, dan pada saat panik, peluangnya sangat meningkat, dan Yesuan segera dibawa ke ruang penanaman. Ketika datang ke ruang penanaman, bukankah maksud Yesuan adalah membunuh? Tempat apa ini? Pemuda itu dilemparkan ke ruang penanaman oleh Yesuan dan berteriak dengan cara yang aneh. Selanjutnya, Yesuan akan menyiksanya, menggunakan mata jiwa untuk menyiksa pihak lain, dan menanyakan hal-hal dari istana Tianhuo, dan api hari itu. Laju aliran di ruang penanaman 10.000 kali lebih lambat dari dunia luar, dan Yesuan tidak percaya bahwa pihak lain dapat melanjutkan. Jika bukan karena pihak lain adalah orang di istana Tianhuo, ia harus mengambil beberapa hal dari pihak lain. Yesuan telah membunuh jiwa. Segera, hal-hal dari istana Tianhuo dan api hari itu, diperoleh oleh Yesuan. Dengan cara ini, murid istana Tianhuo dari Kaisar 5 Kepala juga tidak menggunakan Yesuan, dan ia membiarkannya tinggal di ruang penanaman. Hei, tuan rumah mempelajari perubahan pertama dalam 3 api. Sistem meminta, metamorfosis 3 Tianhuo, perubahan pertama dapat secara paksa mempromosikan 1 alam, perubahan kedua adalah 2 alam, perubahan ketiga adalah 3 alam. Melihat ini, mata Yesuan tidak bisa tidak bersinar. Jika Anda mempelajari perubahan ketiga, Anda dapat meningkatkan 3 alam untuk sementara, yang sangat penting baginya. Meskipun ada pohon dan orang lain dalam pertempuran di luar, di menara uji coba, pohon tidak selalu dapat muncul. Sekarang Yesuan telah melewati lantai 6 menara uji coba, dan kemudian lantai 7. Jika dia menantang alam raja bercabang 9 miliknya, dia akan menghadapi kaisar 7 karakter. Namun, sekarang dia telah mempelajari perubahan pertama Tianhuo Sansuan, dan untuk sementara dapat meningkatkan alam. Bukankah itu masih berjuang untuk lebih dari 6 alam? Level Xianwang hanya dapat mempelajari perubahan pertama Tianhuo Sansuan, Kaisar dapat mengubah yang kedua, dan Xianzun adalah perubahan ketiga. Sekarang aku adalah Raja 9 karakter. Jika harus menantang, itu bukan masalah. Memikirkan hal ini, Yesuan menenggelamkan pikirannya ke menara uji coba. Hei, tuan rumah mulai menantang lantai 7 menara uji coba. Hei, sistem menarik kultivator. Hei, kesulitannya adalah 5 bintang. Pengingat sistematis berbunyi, Yesuan, tantangan berikutnya adalah 7 abadi. 3, 2, 1, tantangan uji coba, mulai. Panggil, hitungan mundur baru saja kembali ke 0, dan lawan Yesuan langsung mengorbankan pedang terbang dan kemudian menembak Yesuan. Setelah melihatnya, Yesuan tidak bisa menahan napas lega. Ini berarti bahwa pihak lain bukanlah peri pedang, tetapi seorang kultivator biasa. Metamorfosis 3 Tianhuo, perubahan pertama. Mata Yesuan melebar dan dia langsung menerapkan keterampilan yang baru saja dipelajarinya. Alam itu langsung melonjak ke tingkat peri. Pengejaran kematian, mata pembunuhan. Saat berikutnya, Yesuan melintasi jarak yang jauh dan muncul di belakang kultivator. Ribuan, mutlak. Yesuan memiliki kekuatan tantangan 6 alam sebelumnya, dan sekarang setara dengan 6 alam. Selama tidak ada kecelakaan, pertempuran ini pasti akan dimenangkan. Hei! Hei, hei, meskipun kekuatan 1000 tidak kuat, itu akan berosilasi 2000 kali dalam sekejap, dan sistem akan menilainya 2000 kali dalam sekejap. Sangat disayangkan bahwa peluang 1000 ini dihitung menurut Raja bercabang 9, bukan 1 abadi. Oleh karena itu hanya dipicu oleh selusin kekuatan serangan kritis, dan itu tidak memicu efek membunuh 1 tembakan. Meski begitu, itu telah menyebabkan banyak kerusakan pada 7 abadi ini. Apakah kamu tidak mati? Yesuan mengerutkan kening dan dengan cepat melemparkan unicorn drop. Ribuan rumor belum berhasil, tetapi kali ini unicorn jatuh, tetapi itu di luar harapan Yesuan.
Hei, tuan rumah memanggil unicorn es kedua. Unicorn es tingkat kedua ini muncul, dan seluruh tantangan itu seperti pemadatan sesaat. Kecepatan Kaisar 7 lantai tampaknya telah turun banyak. Angin bertiup melalui telapak tangan. Pada saat ini, Kaisar 7 karakter tiba-tiba berbalik dan mengambil gambar telapak tangan, sangat cepat. Namun, Yesuan telah menggunakan perisai atom sejak awal, meskipun telapak tangan ini diarahkan ke jantung surgawinya yang cemerlang, telapak tangan itu diserap oleh perisai atom. Secara kebetulan, kekuatan pukulan ini berada dalam batas toleransi perisai atom. 3 kali memantul, bang. Mata Yesuan berbinar dan langsung menghantam perisai kutub. Kekuatan pukulan ini tepat 3 kali lipat dari angin. Ketujuh makhluk abadi ini tampaknya tidak memikirkan hal ini, dan langsung terkena, dan hati peri meledak. Hei, tantangan tuan rumah berhasil. Hei, tuan rumah mendapat sedikit poin menelan. Hei, apakah tuan rumah terus menantang? Sekarang, Yesuan menambahkan sedikit poin menelan dan mencapai 3 poin. Ini juga berkat metamorfosis 3 Tianxuan, jika tidak, Yesuan tidak mungkin berhasil menantang lantai ketujuh menara percobaan, kecuali jika itu adalah darah baru. Jika kamu menerobos sekali lagi, aku dapat mempelajari perubahan kedua Tianxuan Sanxuan, dan kemudian aku dapat menantang lapisan ke-8. Jika itu untuk Xianzun, kamu dapat menantang lantai ke-9. Yesuan berpikir dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia akan menghadapi petualangan seperti itu. Jika tidak, dia masih tidak tahu bahwa Tianhuo Sanxuan begitu mudah digunakan. Beri aku 2 atau 3 hari lagi, maka aku bisa menerobos ke Kaisar, dan kemudian menantang lantai 8 menara uji coba untuk memenangkan titik menelan. Mata Yesuan melirik, dan bahkan jika dia dengan cepat meninggalkan tempat itu, dia pergi ke bilah angin. Setelah 3 hari, hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah peri. Hei, hantu Sura, Megatron, hantu Yanyin menerobos, saat ini Kaisar bercabang 5. Hei, tuan rumah mempelajari perubahan kedua dalam 3 api. Yesuan, akhirnya menerobos ke Kaisar. Saat ini, dia mulai menantang menara uji coba. Kali ini, itu adalah lantai 8. Itu 8 kali lebih tinggi darinya. Lawannya adalah Kaisar 9 Prefektur. Setelah tantangan uji coba dimulai, Yesuan dengan cepat menggunakan Tianhuo Sanxuan, dipaksa untuk mempromosikan wilayah ke Kaisar Sanpin, sehingga hanya 6 wilayah yang berbeda. Pemenang terakhir dari pertempuran ini adalah Yesuan. Tentu saja, ini juga keberuntungannya. Jika dia bukan seorang kultivator, tetapi seorang kultivator atau iblis, saya khawatir dia akan kalah. Namun, itu tidak masalah, bagaimanapun, menara percobaan dapat menantang sekali sehari, dan itu tidak akan datang dengan lambat setelah berhasil menantang lantai ke-8. Yesuan memiliki titik menelan 4 poin, tetapi sayangnya garis. Keturunan tingkat bijak kedua masih belum terbuka, ia masih belum bisa ditukar. Dengan kekuatanku saat ini, itu sudah cukup untuk menemukan masalah iblis. Yesuan berpikir, pohon tua itu sudah menjadi Kaisar bercabang 5, dan tidak takut menghadapi iblis. Jadi Yesuan ingin menangkap sesuatu kali ini, jadi tidak perlu meningkatkannya di masa mendatang. Tanduk iblis dari iblis bulan darah masih besar, dan kerah Kaisar pedang angin hanya sebuah sudut. Oleh karena itu, Yesuan langsung terjun ke tengah tanduk iblis. Sebelumnya, ia datang dari tempat ini, tetapi pada saat itu wilayahnya rendah dan ia sibuk dengan pelariannya. Sekarang, ia berubah pikiran dan siap untuk membunuh. Karena pohon tua itu, Yesuan seharusnya menjadi musuh bersama iblis dan yang abadi. Kemudian, ia siap untuk membunuh kuartet. Ketika ia melihat yang abadi, ia memanggil pertempuran pohon tua itu. Ketika dia melihat iblis itu, dia memanggil pohon tua, sedangkan untuk iblis, atau pohon tua. Bagaimanapun, selain saat-saat yang diperlukan, Yesuan pada dasarnya tidak akan mengambil gambar secara pribadi. Tuan muda, saya juga harus keluar. Di ruang penanaman, tanah berteriak. Sekarang dia telah menerobos ke iblis 4 karakter, kekuatannya tidak lebih buruk dari lelaki tua itu, dia telah berusaha keluar begitu lama. Oke, biarkan aku keluar. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum dan memanggil orang-orang yang telah jatuh. Ada tim kultivator yang mendekat, hanya untuk membiarkan tangan jatuh. Lihat aku, langit berubah menjadi rubah. Jatuh menjadi ketiadaan, langsung mengubah tubuh, dan kemudian berubah menjadi pita emas.
Di antara tim kultivator ini, ada 4 kaisar 8 iblis, 1 dari 9 iblis, dan alamnya jauh lebih tinggi daripada jatuhnya. Jatuhnya inkarnasi rubah-berubah langsung ke 5 orang. Api penyucian besar, api yang menyala-nyala menyembur keluar dari tubuh yang jatuh dan langsung membungkus kelima kaisar ke dalamnya. Di kejauhan, Yesuan, yang berada di bawah mata wawasan, hanya melihat bahwa sekelompok orang ini terlempar ke pembakaran. Meskipun orang iblis juga dikenal karena tubuhnya yang panjang, tetapi api yang jatuh itu tidak biasa. Ini adalah api iblis, kekuatannya tidak lebih buruk dari api Yesuan yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, kelima orang itu akan terbunuh oleh kejatuhan, jadi tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan ini. Kerja bagus. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Dia dengan cepat menyapu masa lalu dan mengambil belenggu beberapa orang. Namun, yang tidak dia ketahui adalah ada beberapa napas kuat dan dia dengan cepat mendatanginya. Tuan muda, saya ingin menyelinap sendiri. Vol tiba-tiba berkata, kemana Anda pergi? Yesuan tidak menolak. Bagaimanapun, dia sekarang terkadang membalikkan keterampilannya. Jika dia menemukan sesuatu, dia dapat sepenuhnya membalikkan waktu dan ruang. Tentu saja, kekuatan Vol hampir dapat mendominasi di lingkungan ini, tidak perlu khawatir. Dalam hal ini, pohon tua, kamu juga memiliki hatimu sendiri, tinggal di Megatron dan hantu Sura di tempatku. Yesuan berkata kepada pohon tua. Oke, pohon itu tersenyum dan kemudian dengan cepat pergi. Adapun Megatron, itu berubah menjadi baju perang Xuan Shen yang dipasang pada Yesuan, sementara hantu Sura berada di belakang Yesuan. Kemudian, Yesuan sendiri juga terbunuh. Di daerah ini, hampir semuanya adalah kaisar iblis tingkat tinggi, tetapi ada beberapa master tingkat iblis. Meskipun Yesuan hanya seorang peri, dia tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan iblis. Jangan lupa, dia juga memiliki 3 api langit, dan baju besi dewa misterius. Terlebih lagi, mata kekosongannya dapat langsung merobohkan pohon dan menariknya kembali. Singkatnya, dia hampir tak terkalahkan di sini. Kali ini, medan naga dunia peri menyerang dunia iblis, tampaknya sudah siap membunuh dunia iblis yang terkejut. Namun, dunia iblis yang menyerang sebenarnya adalah orang buta, tetapi sebenarnya itu untuk 1 orang. Tepat setelah Yesuan membunuh beberapa gelombang penyihir, dia tiba-tiba menerima pesan dari Raja Campuran. Yesuan, medan naga yang menyerang roh magis, tampaknya tidak sesederhana permukaannya. Hanya tuanku yang mengatakan bahwa mereka mencari seseorang dalam serangan ini. Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan aneh, mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Aku tidak tahu, tetapi perang ini tidak akan terlalu lama. Mereka tidak akan menyerang kota dewa. Kamu harus menemukan tempat untuk menyembunyikannya. Setan kecil itu mengingatkannya. Oke, aku mengerti. Yesuan mengangguk. Meskipun aku tidak tahu apa yang dicari oleh Dragonfield, itu jelas bukan urusannya. Lagi pula, level pihak lain terlalu tinggi, dan dia baru saja memasuki kerajaan peri. Namun, itu tidak lama setelah pengingat itu. Ya, Tuan Muda, tidak bagus, ada sekelompok iblis kuat yang telah mengepungku. Suara jatuh tiba-tiba terdengar di benak Yesuan. Setelah mendengar ini, sosok Yesuan gemetar dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Selama pidatonya, dia dengan cepat menerobos kehampaan dan muncul tepat di sebelah tubuh yang jatuh. Sebelum itu, dia sudah membawa pohon itu kembali ke tempat penanaman. Setelah melewati pintu kehampaan, Yesuan merasakan bahwa ada stok yang dapat menekan napas kuat dari napasnya yang terengah-engah. Total 4 iblis. Namun, keempat iblis ini semuanya adalah iblis tingkat menengah. Apa yang terjadi? Yesuan dengan cepat bertanya, dan berhati-hatilah. Siapa kamu? Seorang pemuda tiba-tiba berbicara dan bertanya. Hal yang sama adalah Yaosu, jangan bunuh iblis, tetapi kelilingi adikku, apa yang ingin kamu lakukan? Yesuan langsung bertanya, adik perempuan. Setelah pemuda itu mendengarnya, matanya melirik. Dia merasa bahwa Yesuan hanyalah seorang kultivator biasa, bukan Yaosu, dan bahwa alamnya jauh lebih rendah daripada kejatuhan. Namun, dia tidak bertanya lebih banyak, tetapi berkata langsung, kami tidak jahat, saya hanya ingin bertanya, apakah dia memurnikan iblis? Ketika kata-kata itu keluar, saya bertanya kepada Yesuan dan kejatuhan. Bisakah beberapa iblis ini merasakannya?
Saya tidak tahu, ini adalah berkah atau kutukan. Namun, Yesuan tidak takut pada orang-orang ini, meskipun ia mungkin harus mati sekali, tetapi terkadang cahaya kembali ke keterampilan ini, masalah besar dan kemudian kembali lagi. Apa itu? Yesuan menjawab, aku tidak menyangka bahwa keluarga Fox bahkan dapat memurnikan roh iblis. Itu langka. Pemuda itu meratap sebuah kalimat dan berkata, dia telah memurnikan iblis, berapa lama seharusnya? Tidak buruk. Yesuan kembali menjawab, itu benar, Raja Naga merasakannya, itu seharusnya dia. Pemuda itu mengangguk, Raja Naga, mata Yesuan melirik, dan tiba-tiba dia memikirkan seseorang. Negeri dongeng, Long Yu, jangan hancurkan Raja Naga. Guru-guru iblis ini, awalnya ternyata adalah iblis Raja Naga, dan masih bergegas turun. Apa yang ingin kamu lakukan? Yesuan bertanya dengan tatapan bermusuhan. Di ladang nagaku, selain tidak membunuh Kaisar Naga dan Kaisar Naga Merah, ada 3 pemurnian iblis, dan sekarang jika ada satu lagi, itu pasti akan meningkatkan kekuatan wilayah nagaku. Jalan pemuda, ternyata, sekarang Yesuan memahaminya. Awalnya aku ingin menjatuhkannya ke ladang naga, lalu mengolahnya menjadi pegangan naga. Karena ini, kau menyerang dunia iblis, hanya untuk menemukan kejatuhannya. Yesuan bertanya lagi, tidak buruk. Pemuda itu mengangguk. Dibandingkan dengan Kaisar Qing dan Wu Hou, wilayah nagaku kurang menyerang dunia iblis. Kali ini, jika seseorang merasakan iblis, kirim berita itu kembali, kami tidak akan datang. Tapi, kau datang dari dunia peri, bukankah seharusnya kau segera tiba? Yesuan bertanya, sebelumnya, dia dan kenakalannya telah melonjak selama setengah bulan, tetapi sudah berbeda selama hampir 1000 tahun. Dari negeri peri ke dunia iblis, ada beberapa dekade kejutan. Tidak lama sebelum pemurnian roh iblis, orang-orang domain naga datang, ini agak aneh. Maksudmu akan ada perbedaan waktu, itu sudah terpecahkan. Jalan pemuda, meskipun aku tidak tahu mengapa, tetapi Yesuan tidak banyak bertanya, dia melihat bahwa keempat tukang reparasi itu tidak memiliki ekspresi yang bermusuhan. Mereka seharusnya benar-benar ingin meminta mereka untuk pergi ke Dragonfield. Jika demikian halnya, maka mari kita pergi ke Dragonfield. Yesuan berkata, saya sangat diterima. Kami telah memberitahu 18 naga Kaisar Naga sebelumnya, dan saya akan segera tiba. Baiklah, kalau begitu saya di sini dan seterusnya. Yesuan mengangguk. Namun, masalah ini terlalu tiba-tiba, dan iblis kecil itu diterima sebagai murid oleh iblis ke-9 dari dunia iblis. Sekarang Raja Naga dari domain naga juga mengirim orang untuk datang dan turun ke domain naga. Di masa depan, jika negeri dongeng dan dunia iblis berperang, itu akan menjadi buruk. Setelah setengah hari, ada atmosfer yang lebih kuat daripada keempat pemuda itu. Menurut Yesuan dan obrolan pemuda, orang ini bukan salah satu dari 18 naga Kaisar Naga. Apakah ini gadis kecil? Naga berusia 18 tahun ini adalah pria kekar, dan segera setelah melihat jatuhnya, dia berkata, ya, Long Wei dewasa. Pemuda itu mengangguk. Untungnya, itu tidak dekat Sui Cheng, kalau tidak akan merepotkan. Baiklah, kita akan kembali ke Long Yu dan memberitahu saudara-saudara lainnya untuk mundur. Setelah pria kekar itu selesai, itu langsung menjadi avatar. Yesuan melihat bahwa itu adalah naga emas bercakar 5 yang telah dia bunuh. Ini adalah ras teratas di kelas naga. Selanjutnya, Yesuan dan Luolan menunggangi punggung naga emas bercakar 5 dan dengan cepat terjun ke lorong peri. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka tiba di saluran peri dan mengirimkannya secara langsung. Yu, aku akan meninggalkan dunia iblis terlebih dahulu, dan kembali lagi kepadamu nanti. Pada saat perpisahan, Yesuan mengaku kepada iblis kecil itu, tetapi tidak menyebutkan hal-hal yang jatuh ke langit. Segera, Yesuan memasuki saluran negeri dongeng dan mengirimkannya ke negeri dongeng. Ketika saya memikirkannya, ketika dia datang ke dunia iblis, sepertinya itu adalah Luo Tianxian, dan sekarang dia meninggalkan dunia iblis, dan dia telah menerobos ke Kaisar. Selain itu, jika kartu paling bawah berlapis, bahkan jika itu adalah peri, Anda tidak dapat membantunya. Agaknya, dia akan segera berdiri di puncak dunia peri. Dunia peri dan dunia iblis memiliki kejutan yang sangat signifikan. Lingkungan dunia iblis sangat keras dan menindas, sementara dunia peri penuh dengan dongeng. Melihat sekeliling, mereka dikelilingi oleh awan dan asap, seperti lukisan. Pada saat ini,
Yesuan telah mengikuti orang-orang setengah baya dan kembali ke lapangan naga. Di sini, itu adalah dunia iblis, jadi ada banyak binatang peri. Setelah tiba di negeri dongeng, lelaki parubaya itu terus mempertahankan tubuh naga emas bercakar 5, menukik ke arah barat laut. Setelah beberapa transmisi kecil, ia akhirnya tiba di pusat wilayah naga, kota Tanglong. Namun, sebelum orang-orang parubaya itu memasuki kota, ada sebuah tim yang menyambut mereka. Selain itu, mereka semua adalah ras langka, termasuk naga emas bercakar 5 yang sangat besar. Hei, tiba-tiba, naga emas bercakar 5 ini meraung di langit dan kemudian berubah menjadi sosok manusia. Setelah naga emas bercakar 5 itu berubah menjadi sosok manusia, ia adalah lelaki tua berambut putih yang mengenakan mahkota naga emas, dan ia tampak ramah. Namun, wilayah kekuasaannya masih di atas 18 naga, mencapai 9 karakter surgawi, ia adalah Raja Naga dari naga. Di sisi lain, ada juga naga merah yang berubah menjadi lelaki paruh baya berambut merah. Ia adalah Kaisar Chiron kedua dari Medan Naga. Tubuhnya juga merupakan ras teratas di kelas naga, naga merah tertinggi. Baiklah, roh iblis belum sepenuhnya disempurnakan, hanya setengahnya. Saat melihat Kaisar Naga Merah, dia melihat rahasia jatuh. Ini sudah sangat bagus. Setengah lainnya dari metode pemurnian roh iblis selalu menjadi rahasia wilayah nagaku. Setelah membunuh Kaisar Naga, dia bertanya di hadapan Jatuh, gadis kecil, di mana kamu mendapatkan metode pemurnian iblis hari itu? Dapatkan dari seorang kultivator. Jatuh berkata langsung, tentu saja, ini yang Yesuan katakan padanya untuk dikatakan. Tidak masalah. Bagaimanapun, metode pemurnian dari separuh langit pertama sengaja diedarkan. Jika seseorang melebur, itu adalah berkah dari iblisku. Jangan hancurkan Raja Naga, teruslah bertanya, gadis kecil, apa tubuhmu? Ketika mendengar ini, aku tak kuasa untuk tidak menoleh dan menatap Yesuan. Setelah mendapat persetujuan, aku mulai mengubah diriku menjadi tubuh itu. Seketika, seekor rubah emas menarik perhatian semua orang. Rubah. Ketika Kaisar Naga Merah melihatnya, itu agak aneh. Dia mengira itu adalah ras bangsawan, tetapi dia tidak menyangka itu adalah rubah emas yang paling umum. Rubah tua, kali ini kau bisa berpaling. Jangan hancurkan mata Raja Naga, senyum kecil di wajahnya berkata, jika tebakanku benar, gadis kecil ini bukanlah rubah emas, tetapi rubah buas yang legendaris. Tuhan sudah muak dengan rubah. Ketika 3 kata ini jatuh ke telinga semua orang, bentuk tubuh mereka bergetar. Ini adalah ras super ras. Bagaimana mungkin kelangkaan rubah Tianhuo masih ada pada naga merahku yang tertinggi, dan hampir mustahil untuk bertahan hidup, dan itu akan dirampok oleh langit. Qilongdi terkejut. Memang benar bahwa Tianhuo terlalu sombong, tetapi jika harus menghabiskan hari di dunia fana, maka tidak apa-apa. Jangan hancurkan Raja Naga itu tertawa. Kecemerlangan dunia fana kurang dari 100 juta dalam kekuatan dunia surgawi. Setelah pengingat abadi dari Kaisar Naga Merah merasa bahwa ada beberapa kebenaran dan buru-buru bertanya, gadis kecil, apakah kamu terbang dari dunia fana? Oke, jatuh dan mengangguk. Oke, itu bagus. Jika kamu telah melewati malapetaka, maka kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Surga dan iblis, ditambah rubah yang mengenakan langit, hanyalah pasangan yang sempurna. Jika tumbuh dewasa, bahkan jika kita adalah 2 orang, aku khawatir itu bukan lawan. Qilongdi berkata dengan sangat senang. Pada kelangkaan, naga merah tertinggi lebih langka daripada naga emas 5 cakar, tetapi jika dibandingkan dengan rubah Tianhuo, itu berduri. Jika benar-benar lebih baik dari itu, di medan naga, rubah Tianhuo pasti menduduki peringkat pertama, kemudian naga merah tertinggi, diikuti oleh naga emas 5 cakar, gadis kecil, ayo, ladang naga ini akan menjadi rumahmu di masa depan. Kata Raja Naga sambil tersenyum. Di ladang naga, ada 3 penyulingan lainnya, kecuali Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Namun, ketiganya adalah naga emas bercakar 5. Meskipun naga merah tertinggi lebih langka dan lebih kuat daripada naga emas bercabang 5, naga merah tertinggi memiliki cacat bawaan, yaitu tidak memiliki kesuburan, sehingga Kaisar Naga Merah tidak memiliki anak. Namun, tidak ada yang namanya rubah. Jatuh pada hari ini. Di masa depan, anak-anaknya mungkin tidak tahu apa-apa. Jika tidak ada pemusnahan Kaisar Naga dan Kaisar Naga Merah, jika Anda dapat meregenerasi rubah yang berduka di masa depan, Anda pasti akan dapat bertahan hidup di hari itu.
Singkatnya, Kaisar dan Kaisar Naga Merah tidak memperlakukan jatuhnya sebagai cucu perempuan mereka, dan separuh iblis yang jatuh lainnya akan segera dimurnikan. Itu hanya iblis setengah hari, dan fisiknya tidak lebih buruk dari pohon. Jika Anda memurnikan iblis lengkap, bahkan jika alamnya lebih rendah dari pohon, Anda dapat menggantung pohon. Karena Yesuan adalah saudara yang jatuh, ia juga mendapat perhatian dari Dragonfield. Mereka berdua diatur untuk tinggal. Gadis kecil, kamu harus beristirahat selama beberapa hari, dan ketika kamu beristirahat, kami akan membantumu untuk memurnikan separuh iblis lainnya. Naga itu dikatakan dengan intim menghadapi kejatuhan. Petik 2. Terima kasih kakek Raja Naga. Terima kasih atas senyumannya. Kemudian, untuk tidak membunuh Raja Naga dan yang lainnya, mereka pergi, membiarkan Yesuan dan jatuh untuk beristirahat. Yesuan dan kejatuhan kali ini disebut Aula Naga Emas. Mereka yang dapat tinggal di sini adalah para master teratas di ladang naga. Ini cukup untuk melihat bahwa Raja Naga tidak memperhatikan kejatuhan. Selain itu, Yesuan juga menemukan 3 penjaga naga yang gelisah dari tingkat Xianzun tingkat 8, dan tinggal di dekat kuil Jinlong. Ada kejatuhan di masa depan, sumber daya kultivasiku diperkirakan tidak berharga. Jika itu adalah ranah 5 hari, setelah lebih dari sebulan, aku bisa menerobos ke level Xianzun. Yesuan berpikir diam-diam, hanya ketika kamu melangkah ke Xianzun, kamu bisa menjadi master sejati, karena tidak peduli apakah itu peri atau iblis, level kaisar-kaisar tampaknya sedikit. Setelah beberapa hari, Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah kaisar kedua. Hei, hantu Sura, Megatron, hantu Yanyin menerobos, saat ini kaisar 6 Pinsian. Ranah Yesuan dan 3 pohon tua sekali lagi meningkat. Kemudian, Yesuan merasa bahwa waktunya hampir sama, dan orang-orang diberitahu untuk tidak membunuh Raja Naga. Jatuh, Anda harus mulai memurnikan separuh iblis lainnya. Setelah berita tentang Raja Naga tidak padam, ia dengan cepat bergegas bersama Kaisar Naga Merah. Mereka sudah menyiapkan bahan-bahannya. Jatuh melebur sendiri menjadi hati iblis setengah hari, ditambah darah hari itu, dan 2 Master Super Raja Naga dan Kaisar Naga Merah, dan separuh lainnya dari Setan Langit diperkirakan tidak menghabiskan banyak waktu. Namun, langkah ini sangat penting, jadi Raja Naga dan Kaisar Naga Merah tidak hancur, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Yesuan sebagai saudara yang jatuh, ini tidak masalah, lagi pula, Yesuan hanyalah ranah kedua Kaisar. Jangan katakan Kaisar, bahkan jika itu adalah peri kelas menengah, itu adalah hidangan di depan kelompok master ini. Melihat bahwa kedua dewa besar ini begitu terikat, Yesuan merasa lega. Selama bantuan mereka dalam pemurnian, Yesuan juga memilih untuk pergi. Lagi pula, jika dia ada di dalam, bagaimana dia bisa menerobos? Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Kaisar Sanpin. Hei, hantu Sura, Megatron, hantu Yanyin menerobos, saat ini adalah 7 puncak. Dalam proses penyempurnaan separuh iblis lainnya, Yesuan menerobos lagi. Meskipun kecepatan peningkatannya luar biasa, ia dapat mengeraskan masa lalu dengan reinkarnasinya sendiri. Tak lama setelah terobosannya, ada seorang penjaga naga yang mengetahui bahwa ia telah memurnikan separuh iblis lainnya. Namun, kejatuhannya belum padam, ia hanya memanfaatkan kesempatan ini, berdampak pada alam yang lebih tinggi, mungkin dapat langsung bergegas ke patung iblis. Setelah beberapa hari lagi, alam Yesuan menerobos lagi, mencapai Kaisar bercabang 4, dan pohon itu sedikit, tetapi menerobos ke Kaisar 88. Pada hari kedua setelah terobosan mereka, pendaratan itu juga merupakan jalan keluar yang sukses. Mereka tidak hanya menerobos sepenuhnya, tetapi mereka menerobos ke kerajaan 9 iblis, dan mereka menyadari keadaan melupakan. Yang disebut keadaan melupakan adalah untuk sangat meningkatkan kecepatan penyerapan aroma diri. Secara sederhana, kecepatan kultivasi jauh lebih cepat, dan dengan laju aliran ruang tanam, diperkirakan akan segera menembus ke iblis. Tuan muda, separuh iblisku yang lain sedang memurnikan. Dalam benak Yesuan, ada suara seperti lonceng perak. Baiklah, kalau begitu, apakah kamu ingin bermain dengan pohon tua itu? Yesuan tertawa. Tidak, kakek pohon itu adalah orangnya sendiri. Aku ingin menantang para jenius Yaosu. Kata langsung, itu bagus. Yesuan membuka mulutnya, dan dia juga ingin melihat terobosan kejatuhnya iblis seberat 9 pon, dan kekuatannya kuat sampai sejauh mana.
Segera, mereka berdua akan bertemu lagi, dan kemudian mereka akan melamar kaisar. Tidak masalah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan semua jeniusku. Jangan hancurkan Raja Naga yang tersisa dengan senyuman. Di Longyu, waktu kultivasi kurang dari 100.000 tahun, dan mereka semua adalah orang muda. Dengan kata lain, kejatuhan akan menantang semua usia kurang dari 100.000 tahun. Dikatakan bahwa yang terkuat telah berlatih selama 90.000 tahun, dan itu sudah menjadi iblis 6 karakter, tetapi jenius pertama dari domain naga, dan dia juga memurnikan iblis. Tidak membunuh Kaisar Naga, semua talenta muda di sekitarnya semuanya berkumpul di platform naga. Aku mendengar bahwa ada jenius lain di ladang naga yang memurnikan roh iblis. Benarkah ini? Itu benar, itu sudah menyebar, dan itu masih langka. Apa? Rubah Tianhuo, bukankah itu lebih langka daripada darah naga merah Kaisar Cilong? Baiklah, aku tidak ingin membunuh Kaisar Naga dan Kaisar Naga Merah. Kurasa dia bisa memimpin Yaozu kita dan merebut kembali dunia iblis. Darah rubah surgawi, tetapi dapat menyerap kultivasi suci, jika ditambahkan ke keadaan lupa, diperkirakan dalam 1.000.000 tahun dapat mencapai 9 patung iblis, bahkan Kaisar Iblis. Pada saat itu, dia pasti dapat menyapu master dunia bawah, membawa kita kembali ke dunia iblis. Orang-orang iblis yang tak terhitung jumlahnya, berbisik di situ. Pada saat ini, Raja Naga Abadi tiba-tiba datang dengan kejatuhan, menarik perhatian semua orang. Saat mereka muncul, orang-orang yang hadir di tempat kejadian menutup mulut mereka, dan badai petir itu sunyi di sekitar. Kamu, gadis kecil ini adalah orang iblis ke-6 di ladang nagaku yang memiliki roh iblis. Tubuhnya adalah rubah buas. Kemudian, jika waktu kultivasinya kurang dari 100.000 tahun, mereka dapat naik ke panggung untuk berdiskusi dengannya. Setiap alam dibatasi untuk 3 orang. Jika dia dikalahkan, ada hadiah. Ketika suara Raja Naga jatuh ke telinga semua orang mendidih. Anda harus tahu bahwa, seperti situasi ini, hal itu jarang terjadi sebelumnya. Raja Naga adalah salah satu dari 2 raksasa di medan naga. Hadiahnya pasti banyak uang. Orang-orang yang hadir dapat secara akurat merasakan bahwa kejatuhan itu adalah wilayah 9 iblis. Artinya, hal berikutnya yang harus dilakukan setidaknya adalah 9 iblis. Saya akan datang dulu. Setan 9 karakter berteriak dan melompat ke stasiun naga. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, tetapi dia harus naik dan mencobanya. Panggil, setan 9 karakter ini baru saja mendarat, dan telah bergegas. Kecepatannya melampaui reaksi yang sebelumnya. Tangan kecil itu langsung mengipasi. 9 Raja Iblis. Paku, hanya bercanda, bahkan jika tidak ada pemurnian iblis, itu bukan level orang yang sama yang dapat bertarung. Selanjutnya, itu adalah iblis. Namun, iblis produk masih merupakan bagian dari yang terbunuh. Patung iblis produk kedua adalah sama, dan mudah untuk ditembak dengan jatuh. Adapun iblis tingkat 3, awalnya mereka mengira akan ada sesuatu yang bisa dilihat, tetapi hasilnya tetap saja seperti tamparan di udara. Ini sudah menjadi pertarungan 3 alam yang lebih hebat. Selain itu, orang-orang yang berkuasa adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya, tetapi mereka dibunuh oleh Kaisar tingkat 9. Sungguh memalukan. Kemudian, 4 bintang berikutnya adalah iblis. Tolong tinggalkan sekolah menengahmu untuk mengajar. Seorang pemuda memegang tinjunya ke arah yang jatuh. Kali ini, biarkan aku menyerangmu. Yang jatuh tidak langsung menyerang, langsung berkata, "Oke, tersinggung." Pemuda itu tidak merasa bersalah dan langsung menyetujuinya. Ketika suara itu jatuh, itu sudah diserbu keluar. Pukulan ini, langsung ke pintu pendaratan. Pemuda ini adalah iblis tingkat 4. Jika ditempatkan di tempat lain, itu sudah cukup untuk menantang kejeniusan iblis tingkat 5. Namun, kekuatan seperti itu jelas tidak cukup untuk dilihat dalam menghadapi kebangkitan Tianhuo. Hei, jatuhnya tidak bergerak, tetapi tinju pemuda itu tidak mengenai tubuh, tetapi diblokir oleh lapisan penghalang. Apa? Penghalang iblis terkondensasi, benar-benar memblokir pukulan penuh Wukuan. Semua orang terkejut. Aku tidak percaya. Wu Jun marah dalam hatinya dan membuat pukulan lain. Hei, 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 tinju itu ganas, tetapi mereka semua diblokir oleh monster. Apa? Pada saat ini, Wu Jun tiba-tiba menggeram dan langsung berubah menjadi tubuh. Tubuh Wu Jun, meskipun bukan naga emas bercakar 5,
juga lebih lemah dari naga emas bercakar 5. Panggilan, kali ini, serangan ekor penuh kekuatan Wu Jun sudah cukup untuk meledakkan tubuh 5 iblis biasa. Namun, serangan itu masih terhalang oleh jatuhnya lapisan penghalang monster ini. Seharusnya tidak mungkin, Kaisar Chiron di udara tinggi berbeda. Tidak, merah tua, kau lihat jatuh. Raja Naga Mayat Hidup tiba-tiba mengingatkan. Setelah pengingat seperti itu, Kaisar Naga Merah melihatnya dan menemukan bahwa jatuhnya agak berbeda. Aslinya adalah memasuki keadaan lupa, tidak mengherankan bahwa penghalang monster begitu kuat, dan yang berani adalah memanggil peri di sekitarnya. Kaisar Cilong langsung mengerti, bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari 2 pemain teratas di domain naga. Hei, pada saat ini, di platform naga pertempuran terdengar suara teredam, naga merah emas putih Wu Jun langsung dijatuhkan ke kepala, dan kemudian terbang keluar dari stasiun naga. Masih paku, desis. Orang-orang di sekitarnya menarik napas. Hanya jatuhnya level iblis tingkat 9, lebih mudah untuk mengatasi tantangan 4 alam, dan masih ada cara untuk melihat. Jika dia menunggunya menerobos ke iblis, bukankah itu lebih kuat? 4 patung iblis tidak naik, 5 patung iblis berikutnya. Jangan hancurkan jalan Raja Naga. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, diperkirakan tidak ada iblis 4 karakter untuk pergi ke gereja, jelas tidak mungkin untuk dikalahkan. Wu Jun, yang jenius, sudah berada di level teratas dalam iblis 4 karakter. Namun, dia tertembak dan terbang. Bukankah itu kesalahan yang sama yang telah dilakukan orang lain? Namun, ketika satu demi satu orang terbang keluar dari stasiun naga, emosi para peserta juga dimobilisasi. Berikutnya adalah iblis 5 karakter, tidak tahu apakah itu dapat dengan sukses menantang jatuhnya. Aku datang. Seorang pemuda lain melompat. Orang ini juga dikenal di hadapannya. Itu adalah 3 teratas dari 5 karakter iblis, bernama Zheng Qiwen, dan tubuhnya adalah angin dan angin. Setelah dia menjabat, dia tidak berbicara omong kosong, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh. Hei, jatuh masih berdiri di sana dan menguji kekuatan penghalang iblisnya sendiri. Dalam suara teredam, tinju pemuda itu masih terhalang. Pertahanan yang kuat. Hati semua orang bergetar. Orang-orang yang hadir, ada banyak patung iblis tingkat menengah dan tinggi. Mereka semua dapat melihat bahwa tinju Zheng Qiwen setidaknya 5 kali lebih kuat daripada serangan ekor tubuh Wu Jun. Namun, itu adalah penghalang iblis yang tidak dapat digoyahkan. Bahkan penghalang iblisku tidak dapat dipatahkan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Di dalam hati Vol, aku mendengus dan membuat gerakan langsung. Dia dulunya sangat rendah hati, tetapi setelah pemurnian iblis, kesombongan muncul. Meskipun kekuatan Zheng Qiwen kuat, dia hanya mengambil 3 tembakan dan terlempar keluar dari platform naga. Jatuh, semakin banyak tantangan 5 alam berhasil. His, semua orang sudah terkejut dan tidak dapat berbicara. Vol sebenarnya telah melampaui 5 alam, jadi ketika dia menerobos iblis 4 karakter di masa depan, apakah itu lebih kuat dari 18 naga? Sekarang, bahkan iblis bercabang 5 tidak dapat membuat 3 gerakan di bawah tangan yang jatuh, maka mereka hanya dapat memainkan 6 patung iblis. Teng Qingshan, ayo pergi. Setelah melihat pemandangan ini, Raja Naga secara pribadi memerintahkan nama seseorang. Teng Qingshan adalah orang pertama dalam iblis 6 karakter, dan orang pertama dalam generasi muda Dragonfield. Tubuhnya adalah naga emas bercakar 5. Kali ini, jika Vol dapat mengalahkannya, itu akan menggantikan nama jenius pertama Dragonfield. Jangan dukung tubuh besar dan lurus itu. Jangan hancurkan Raja Naga secara pribadi ke Teng Qingshan. Ya, kakek. Teng Qingshan dengan hormat menanggapi sebuah kalimat, dan kemudian tidak memasuki tempat kejadian, itu berubah menjadi naga emas bercakar 5 sepanjang 10.000 meter, cahaya keemasan bersinar seperti matahari kecil. Faktanya, ketika sampai pada ranah ini, ukuran tubuhnya acuh tak acuh. Bahkan jika Anda tumbuh jutaan meter atau bahkan jutaan, mereka dapat dengan mudah melewatinya. Melihat ke bawah ke atas naga emas bercakar 5, tinju bubuk itu tidak bisa tidak mengepal. Dia tahu bahwa Teng Qingshan ini berbeda dari orang yang dia temui sebelumnya. Kali ini, saya khawatir saya harus mencoba yang terbaik. Tentu saja, jika Teng Qingshan dapat memaksanya untuk menjadi tubuh rubah, maka itu tergantung pada kemampuannya. Ayo mulai. Jangan hancurkan wasit inkarnasi Raja Naga, kata sebuah kalimat. Saat berikutnya, Teng Qingshan dan Luo Qiqiu menembak.
Oh, ini menyenangkan. Tang Qingshan juga telah memurnikan iblis langit. Bahkan jika itu adalah iblis 8 karakter, mengapa tidak membantunya? Aku tidak tahu apakah itu bisa ditangani. Jika kita berbicara tentang tingkat ras, naga emas bercakar 5 kita berada di bawah naga merah tertinggi, dan naga merah tertinggi tidak lebih dari langit, jadi sulit untuk mengatakannya kali ini. Ya, meskipun Tang Qingshan 6 kali lebih tinggi dari yang mulia yang jatuh, tetapi itu adalah rubah yang berduka, itu mungkin dapat menebus celah ini. Semua orang melebarkan mata mereka dan dengan hati-hati mengamati pertempuran itu di awal pertarungan. Vol dan Tang Qingshan mulai bertarung, tetapi jika dikatakan secara fisik, Tang Qingshan lebih kuat. Bagaimanapun, ia memiliki 6 tingkatan, dan juga memurnikan iblis. Namun, Vol telah menyadari keadaan melupakan rubah yang berduka, memanggil aroma yang sangat besar untuk digunakan sendiri dan memperkuat tubuh. Oleh karena itu, putaran kedua orang ini menyatukan pertandingan yang ketat. Hei, gadis kecil benar-benar mengerikan sekarang. Jika aku peri 9 karakter, aku pasti telah mengalahkan Tang Qingshan ini, kecuali jika aku menambahkan seorang prajurit misterius. Pohon itu sudah tua dan berkata, meskipun ia dapat bertarung lebih dari 6 alam, tetapi itu adalah orang rata-rata. Jika Anda benar-benar bertemu dengan seorang jenius, maka itu tidak akan berhasil. Di stasiun naga pertempuran itu sangat sengit. Meskipun tampaknya Tang Qingshan dipukuli, Tang Qingshan tidak terluka. Itu bukan naga emas bercabang 5. Sisik emasnya sangat keras. Tampaknya tidak ada biaya, dan Anda tidak dapat mengalahkan Anda. Ketika Anda memikirkannya di dalam hati, Anda langsung mengubahnya. Tuhan sudah lelah dengan rubah. Tekanan tak terlihat telah menyebar. Meskipun alam jatuh lebih rendah daripada kebanyakan orang yang hadir, darahnya hancur oleh semua orang. Ketika tubuh rubah yang mempesona itu muncul, ada sensasi yang tertinggal di hati, dan itu hampir membuat napasnya sesak. Bagus, tekanan yang kuat. Saya tidak menyangka bisa melihat rubah Tianhuo yang legendaris, itu benar-benar mati tanpa penyesalan. Di masa depan, Anda akan dapat membawa kami kembali ke dunia iblis dan mengalahkan dunia bawah. Dunia iblis adalah situs Yaosu kami, dan kami tidak harus tinggal di negeri dongeng di masa depan. Semua orang membicarakannya dan suasana hatinya sedang tinggi. Di sisi lain, Tang Qingshan, naga emas bercakar 5, muncul dalam darah tubuh dengan penampilan rubah berumur sehari, yang merupakan penindasan berdarah, tetapi kinerja yang tidak mau. Hei, Tang Qingshan meraung di langit dan melambaikan cakarnya ke tanah. Sepasang kalajengking yang mempesona tiba-tiba berkelebat, dan seluruh tubuh berubah menjadi aliran emas, dan langsung menusuk cakar Tang Qingshan. Kemudian 9 ekor tiba-tiba tersapu, dan setengah tubuh Tang Qingshan terpotong oleh pinggang. Perang ini, saya khawatir itu sudah memenangkan permainan. Jatuh, menang. Meskipun hanya sesaat, tetapi jatuhnya sudah menjadi kekuatan Tang Qingshan. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, iblis Tang Qingshan mungkin akan terbelah dua. Langkah itu, tetapi trik jatuhnya kipas ekor 9, cukup untuk menimbulkan ancaman bagi 8 patung iblis. Seluruh penonton terdiam, bahkan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah pun terkejut. Kekuatan jatuhnya berada di luar pemahaman mereka. Mereka tidak menyangka Tang Qingshan begitu tak tertahankan saat menghadapi jatuh. Tua, emas tua, apakah kau ingin pergi ke iblis ketujuh? Kaisar Naga Merah menghela nafas diam-diam kepada Raja Naga. Tidak. Itu hanya Kaisar 9 setan. Ketika dia menerobos ke iblis, mari kita bicarakan. Kaisar menggelengkan kepalanya. Jatuhnya Kaisar 9 Pon memiliki kekuatan seperti itu, dan ketika dia memasuki alam iblis, kekuatannya akan kuat sampai sejauh mana. Jangan hancurkan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah, miliki beberapa harapan. Meskipun kali ini tantangannya, tidak seorang pun di domain naga telah diberi hadiah, tetapi mereka semua telah melihat kekuatan langit, yang juga merupakan kabar baik bagi mereka. Namun, tepat ketika semua orang berpikir tentang apakah Raja Naga akan membiarkan iblis 7 karakter itu menembak, tiba-tiba sebuah suara mungil melintas ke platform naga. Ini adalah monyet mini berambut emas. Ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Ia juga memegang batang besi tipis. Ia tampak seperti sedang jatuh di atas panggung naga. Hei, monyet kecil yang lucu. Setelah melihat monyet kecil ini, aku langsung mengarahkan pandanganku ke cahaya dan bersiap untuk maju ke depan. Tersedia saat ini. Jatuh, hati-hati. Jangan,
Hancurkan Raja Naga dengan tergesa-gesa berteriak. Ketika aku jatuh, aku berhenti dan menatap Raja Naga dengan cara yang aneh. Ia merasa bahwa monyet kecil ini hanya memiliki 7 kebajikan, dan tampaknya ia hanyalah peri. Apa yang kau takutkan? Monyet ini, binatang peri yang kembali bersamaku, sangat mengantuk, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakjubkan. Kaisar Naga Merah bersuara, menakjubkan, tetapi 2 lebih rendah dariku. Jatuhnya agak aneh. Ia adalah iblis 9 karakter, dan setelah ia menjadi tubuh, ia juga langsung membunuh Tang Qingshan dari level iblis 6 karakter. Sulit dilakukan, monyet kecil ini bahkan lebih kuat dari Tang Qingshan. Bagaimana ini mungkin? Jatuh tak percaya. Hei, pada saat ini, monyet kecil di depan tempat kejadian tiba-tiba memanggil 2 kali, dan melambaikan tangan pada Jatuh. Kau biarkan aku menyerang, meminta Jatuh dan mengerti. Hei, monyet kecil itu mengangguk. Pada saat itu, Jatuh adalah untuk melihat Raja Naga dan mencari makna. Monyet kecil, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Kaisar Naga Merah. Hei, monyet kecil itu memanggil beberapa kali. Jika itu adalah peri umum, orang-orang iblis hampir dapat mengerti, tetapi bahasa monyet kecil ini aneh, bahkan Kaisar Chiron tidak dapat sepenuhnya mengerti. Namun, kali ini Kaisar Cilong mengerti. Monyet kecil itu ingin belajar dari kejatuhan dan tidak akan menyakitinya. Ini masalahnya, tetapi pendaratannya sangat tidak puas. Dia juga mengerti kata-kata monyet kecil itu, apa yang tidak akan menyakitinya, jelas diratakan. Ini, ayo pergi. Kaisar Naga Merah dan Raja Naga Mayat hidup saling memandang dan mengangguk. Ada 2 dari 9 patung iblisnya di tempat kejadian, seharusnya tidak ada masalah. Namun, sebelum monyet kecil itu tertidur, itu hanya Kaisar 3 iblis. Sekarang, setelah bangun, itu sudah menjadi iblis 7 potong, itu luar biasa. Hei, lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Pada saat ini, suara Yesuan di luar pengadilan mengingatkan, hati-hati, monyet kecil ini tampaknya sangat tidak biasa. Tuan muda yang baik, Jatuh seharusnya menjadi kalimat, langsung menjaga bentuk manusia bergegas ke atas. Tanpa diduga, monyet kecil ini tidak bermaksud menghindar, hanya berdiri dan ditendang dan terlempar. Apa? Jatuhnya terkejut. Dia pikir monyet kecil itu akan menghindarinya. Kekuatan kaki ini tidak kecil, dan 7 iblis mungkin akan ditendang. Namun, kekhawatirannya tidak terjadi. Setelah monyet kecil itu menendang kaki ini, dia hanya berbalik dan menyeringai dan menyeringai. Tampaknya kekuatan monyet kecil ini memang sesederhana Kaisar Naga Merah. Ternyata itu babi dan harimau, maka aku lega. Ketika kamu menundukkan matamu, kamu mulai menembak dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan monyet kecil ini begitu cepat sehingga mulai menggoda dan jatuh, dan itu cukup lucu untuk menggaruk telinga. Apa asal-usul monyet kecil ini, bahkan bermain game? Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa itu dibawa kembali oleh Kaisar Naga Merah. Tidak, sepertinya itu kembali dengan Kaisar Naga Merah. Aku ingat bahwa itu menggunakan batang besi tipis untuk menerbangkan banyak orang, setidaknya 6 alam, apakah itu peri super? Dalam ingatanku, tidak ada monyet yang dapat dibandingkan dengan rubah seperti langit. Para penonton di tempat kejadian menunjukkan pandangan aneh dan melihat ke stasiun naga. Pada titik ini, Jatuhnya sudah kesal. Dia baru saja membunuh Tang Qingshan dan dia dipermainkan oleh seekor monyet kecil. Ini tidak bisa ditoleransi, berubah. Jatuh ke ketiadaan, langsung ke dalam tubuh. Namun, itu masih jauh di belakang, dan dia tampaknya tidak memiliki pengaruh pada monyet kecil ini. Kita harus tahu bahwa ketika Tang Qingshan bertarung melawan Tang Qingshan, Tang Qingshan tidak memainkan kekuatan 10%, paling banyak 70%, itu ditekan oleh darah Tianluo. Tetapi sekarang, monyet kecil itu tidak memiliki pengaruh sama sekali, yang menunjukkan bahwa darah monyet kecil itu sebanding dengan darah hari itu, bahkan melampaui langit. Benar saja, monyet kecil ini mungkin perimutan, setidaknya satu tingkat dengan langit. Raja Naga dan Kaisar Naga Merah tidak saling memandang, dan mereka berpikir dengan cara yang sama. Di stasiun naga pertempuran, tubuh rubah Tianhuo telah jatuh, dan kualitas semua aspek telah meningkat pesat. Kali ini, monyet kecil itu sedikit keras, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai melambaikan batang besi tipis di tangannya dan mulai melawan. Hei, 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 suara jalan terdengar di telinga semua orang.
Semua orang terkejut. Monyet kecil tingkat iblis 7 karakter itu tampaknya telah menjadi seri dengan rubah seperti iblis tingkat 9 karakter. Bagaimana situasinya? Apa asal-usul monyet kecil ini? Aku tidak ingin menghancurkan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah lagi. Sambil memperhatikan monyet kecil itu dan jatuh ke dalam pertempuran, Yesuan dengan cepat membiarkan sistem fagositosis peri menyapu monyet kecil itu. Ditemukan bahwa bahkan sistem fagositosis peri tidak dapat mengetahui jenis monyet kecil itu. Aku tidak tahu apakah darah monyet kecil itu terlalu mulia, atau alam Yesuan tidak cukup. Namun, dari situasi saat ini, kejatuhan itu tampaknya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat ini, mata Yesuan tidak bisa tidak menjadi cerah. Dia telah membuat keputusan dan menerima monyet iblis itu. Jika kamu ditaklukkan, kamu akan dapat menjadi negara adikuasa di masa depan. Hei, Yesuan mencibir dalam hati. Dia sekarang adalah kaisar bercabang 4, yang 4 tingkat lebih rendah dari monyet iblis. Pada saat itu, dia menggunakan burung layang-layang super untuk memisahkan monyet iblis ke dalam ruang penanaman, dan kemudian secara paksa menandatangani kontrak. Ini rencananya, meskipun agak buruk, jika monyet kecil itu menjadi hewan peliharaannya, dia dapat menikmati efek pertumbuhan kekuatan hewan peliharaan. Pada saat itu, monyet kecil itu mungkin dapat membunuh secara langsung. Di stasiun naga pertempuran telah memasuki panas putih, jatuh dan monyet kecil itu bermain keras. Yang harus saya katakan adalah bahwa kekuatan pertahanan monyet kecil itu luar biasa. Dia bahkan mengeraskan kipas 9 ekor yang jatuh. Ini adalah trik super untuk membunuh Tang Qingshan. Yang terpenting adalah monyet kecil itu tidak terluka. Apa yang dilakukan tubuh ini? Mengerikan, mengerikan. Hei, monyet kecil itu tiba-tiba berhenti dan mengajukan pertanyaan dengan nada aneh. Katakan kekuatanku agak aneh. Setelah jatuh untuk memahami kata-kata monyet kecil itu, aku tiba-tiba teringat rencana Fang Kexuan, dan langsung tersenyum, itu karena aku memiliki tuan yang baik. Setelah menandatangani kontrak dengannya, kekuatan bertarungku menjadi 2 kali lipat. Hei, monyet kecil itu sedikit terkejut, menatap mata yang jatuh, dan akhirnya jatuh pada Yesuan. Namun, itu tidak bodoh. Jika itu adalah kontrak dengan manusia, itu adalah hal yang merepotkan. Setidaknya yang sekarang tidak dapat menyelesaikan kontrak. Setelah melihat ekspresi skeptis monyet kecil itu, dia jatuh dan berbisik, dan dia masih memiliki ruang yang independen. Kecepatan ruang di dalamnya 10.000 kali lebih lambat daripada dunia luar. Setelah tinggal selama 10.000 tahun, dunia luar tahun lalu. Hei, mata monyet kecil itu cerah. Jika benar-benar jatuh seperti itu adalah tempat yang bagus. Di masa depan, dia bisa menambahkan tidur di dalamnya. Oh, jangan percaya, bahkan jika kamu menang kali ini, aku akan kembali ke retret. Setelah aku menerobos ke iblis, aku akan menyiksamu. Ketika dia melihat bahwa monyet kecil itu masih ragu-ragu, dia segera berubah menjadi bentuk manusia dan kemudian berbalik dari stasiun naga. Hei, monyet kecil itu tiba-tiba berubah menjadi pita, melintas ke wajah jatuh, dan bertanya dengan serius lagi. Tentu saja itu benar, apakah kamu ingin aku menguji usia untuk menunjukkan kepadamu? Aku lahir sampai sekarang, hanya 20 tahun. Itu seperti tertawa dan tertawa. Memang, dia baru berusia 20 tahun sejak dia lahir. Selain itu, bahkan jika itu 200 tahun, 2000 tahun atau bahkan 20.000 tahun, itu bukan apa-apa di mata orang-orang yang hadir. Namun, dalam 20 tahun terakhir, dia telah menerobos ke iblis 9 potong, yang agak terlalu palsu. Ketika monyet kecil itu mendengar ini, dia menoleh dan menjatuhkannya ke Yesuan, lalu duduk di depan Yesuan dan melihatnya. Dia menemukan bahwa darah di tubuh Yesuan sangat bercampur, dan bahkan dia tidak bisa melihat Yesuan, agak aneh. Hei, monyet kecil itu memanggil 2 lagu ke Yesuan. Ayo jatuh, apa yang dia bicarakan? Yesuan bertanya dengan tidak jelas. Meskipun Megatron dan Suragos tidak dapat berbicara, dia dapat memahaminya setelah menandatangani kontrak dengannya. Monyet kecil ini bukan hewan peliharaannya, dia tidak mengerti bahasa hewan ini, jadi tidak jelas. Dia bertanya apakah kamu sama seperti yang aku katakan, suara jatuhnya terdengar di benak Yesuan. Alam itu nyata, jika kau menandatangani kontrak denganku, kau tidak akan pernah menyesalinya. Yesuan berkata cepat. Hei, monyet kecil itu berpikir sejenak dan memanggil 2 kali. Tuan muda,
Katanya pertama-tama harus menandatangani kontrak kesetaraan untuk melihat. Terjemahan Jatuh. Angkat. Setelah mendengar ini, mata Yesuan berbinar dan buru-buru menukar kontrak yang setara dari sistem menelan tingkat Xian. Yang disebut kontrak kesetaraan, setelah ditandatangani, Yesuan tidak dapat memanggil monyet kecil itu. Jika itu adalah kontrak tuan pelayan, maka monyet kecil itu harus mendengarkan perintah Yesuan. Di sisi lain, saya tidak tahu Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan Jatuh dan monyet kecil, hanya menontonnya dengan tenang. Tetapi saat berikutnya, mereka akan mengerti. Apa? Menandatangani kontrak. Raja Naga dan Kaisar Naga Merah terkejut. Hal yang paling aneh adalah yang terakhir. Bagaimanapun, dia pernah ingin menandatangani kontrak dengan monyet kecil itu, tetapi dia dibenci oleh monyet kecil itu dan mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Bahkan 9 patung iblisnya tidak memenuhi syarat, bagaimana Yesuan memenuhi syarat? Meskipun Yesuan adalah saudara yang jatuh, tetapi tidak. Namun, mereka melihat bahwa ini adalah kontrak yang setara, dan monyet-monyet kecil itu sukarela dan mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Hei, tuan rumah dan dewa para dewa menandatangani kontrak yang setara. Oh, dewa para dewa adalah dewa yang menghancurkan para dewa, dan secara otomatis berubah menjadi senjata ajaib. Dua perintah sistem berturut-turut, biarkan Yesuan Zen di tempat yang sama. Setelah menandatangani kontrak, sistem mendeteksi golongan darah monyet kecil itu. Ternyata itu adalah binatang peri yang disebut dewa para dewa. Namun, bagaimana situasinya ketika tubuh para dewa hancur? Barang-barang ini, awalnya dari batu seperti Sun Wukong. Selain itu juga secara otomatis dibuat menjadi senjata ajaib, yang menyenangkan, hei. Setelah monyet kecil dan Yesuan menandatangani kontrak, mereka merasakannya. Nima, benar-benar berlipat ganda. Jatuh bahkan tidak berbohong padanya. Dia berpikir bahwa jika itu untuk menipu dan menandatangani kontrak dengan Yesuan, itu akan membunuh Yesuan dengan tongkat, tetapi tidak menyangka bahwa Yesuan dan Luo-Luo mengatakan bahwa itu benar. Dengan cara ini, monyet kecil itu menjadi hewan peliharaan kelima Yesuan, dan itu adalah salah satu yang paling kuat yang pernah ada. Hanya Kaisar 7 Iblis yang bermain seri dengan jatuhnya 9 iblis, dan pada saat itu tidak menggandakan peningkatan hewan peliharaan. Jika monyet kecil itu sudah menjadi hewan peliharaan Yesuan, dan menikmati peningkatan 2 kali lipat itu, maka jatuhnya jelas bukan lawannya. Monyet kecil itu sangat menghancurkan, apa yang akan terjadi, apakah itu terlalu kuat? Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu. Yesuan tersenyum dan berkata kepada monyet kecil itu. Hei, suara monyet kecil itu terdengar di benak Yesuan, dan sekarang yang terakhir dapat mengerti apa yang dikatakan monyet kecil itu. Jangan khawatir, tempat itu tidak berbohong padamu, tapi aku tidak ingin mengeksposnya kepada orang lain untuk diketahui, dan kemudian kembali lagi nanti. Yesuan berkata dengan cepat. Hei, monyet kecil itu berkompromi. Apakah kamu punya nama? Jika kamu tidak punya, itu akan membuatmu menghancurkan langit di masa depan. Yesuan berkata, hei, monyet kecil itu memanggil, artinya tidak masalah, itu dipanggil bersamamu. Akibatnya, Yesuan telah menambahkan Jenderal Super, dan itu masih lebih anti-hari daripada musim gugur. Sekarang, 5 hewan peliharaan Yesuan lebih tinggi darinya. Pohon tua, Megatron, hantu Sura, dan dewa yang hancur semuanya adalah 7 elit, sedangkan musim gugur adalah 9 kaisar. Adapun Yesuan sendiri, itu adalah kaisar bercabang 3, kasihan yang rendah. Namun, sekarang dia bergantung pada hewan peliharaan untuk makan, dia tidak harus melakukannya, setiap pertempuran ada pada orang banyak, jangan sebutkan betapa nyamannya. Di sisi lain, Kaisar Naga Merah dan Kaisar Naga Mayat hidup melihat Yesuan benar-benar menaklukkan monyet kecil itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencabutnya. Anak muda, bagaimana kamu meyakinkannya? Cilong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Pada awalnya, dia juga ingin menaklukkan para dewa, tetapi dia tidak berhasil. Sekarang dia diambil alih oleh Yesuan, jadi dia sedikit tidak seimbang. Jika lebih baik darinya, Yesuan bukanlah kaisar bercabang 3, apa kualifikasi untuk menerimanya? Menghadapi masalah ini, Yesuan membuka mulutnya dan berkata, tidak masalah, mereka telah membuat kontrak denganku, termasuk jatuh. Apa? Jawaban yang satu ini juga untuk menakut-nakuti Raja Naga Abadi dan Kaisar Naga Merah. Jatuh,
bahkan memiliki kontrak dengan Ye Xuan. Hei, aku adalah Tuan Muda dengan tangan besar. Ketika Tuan Muda mengenalku, bahkan para dewa masih jauh. Dialah yang membawaku melewati perampokan dan kemudian terbang ke dunia peri. Kalau tidak, aku mungkin telah mati dalam perampokan. Itu jatuh dan tertawa. Di mata orang luar, diperkirakan bahwa jatuh telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun, dan Ye Xuan juga benar. Namun, mereka baru berusia 20 atau 30 tahun. Jika rahasia itu dikatakan keluar, itu pasti akan membuat beberapa tukang reparasi yang kurang berpikiran takut pada penyakit jantung. Ini, Raja Naga dan Kaisar Naga Merah tidak saling memandang. Karena jatuh adalah kontrak jangka panjang dengan Ye Xuan, mereka tidak pandai mengatakan apapun, tetapi mereka masih memiliki beberapa kekhawatiran. Anak muda, kontrak apa yang kamu tanda tangani dengan pendaratan? Tanya Kaisar Naga. Ketika aku bertemu dengan jatuh, dia ingin memikatku, tetapi aku diharapkan untuk dilawan olehku. Saat itu, aku menandatangani darah tuan dan pelayan. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Apa? Darah tuan dan pelayan? Naga itu terkejut. Darah tuan dan pelayan masih berbeda dari kontrak tuan dan pelayan. Kontrak tuan pelayan, tuan dapat memerintahkan pelayan, jika tuan mati, pelayan akan dibebaskan, dan jika pelayan mati, tuan tidak akan memiliki pengaruh. Namun, darah tuan dan pelayan berarti bahwa jika tuan mati, pelayan akan mati. Pelayan mati dan tuan tidak akan memiliki pengaruh. Sederhananya, jika Ye Xuan mati dan harus dikubur, itu sangat kejam. Kaisar Naga, yakinlah, Tuan Muda tidak akan mati. Terburu-buru, Ye Xuan, tetapi dengan segala macam aksi, kembali ke masa lalu, 4 avatar besar, ingin membunuhnya, itu tidak mudah. Terlebih lagi, sekarang Ye Xuan sudah menjadi kaisar bercabang 3, yang sudah berada di alam teratas di dunia peri. Selain itu, dia memiliki avatar besar dan tinggal di dunia fana. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus menemukan manusia fananya. Namun, ini seharusnya tidak mungkin. Avatar keempat Ye Xuan tidak terkalahkan di dunia fana, karena struktur ruang angkasa manusia fana lemah. Apalagi kaisar, bahkan jika itu adalah Luo Jinxian besar, saya khawatir itu tidak dapat diturunkan. Alasan mengapa avatar keempatnya dapat duduk di sana adalah karena dia adalah manusia fana di dunia fana dan tidak akan dikecualikan. Dan level Luo Jinxian besar berikutnya, apalagi membunuhnya, saya khawatir dia tidak dapat mengangkat kepalanya, langsung ditekan ke tanah, lalu, siapa yang dapat mengancamnya? Meskipun jatuh dikatakan demikian, tetapi Raja Naga dan Kaisar Naga Merah masih agak khawatir, karena Ye Xuan dan Luo Cheng menandatangani darah tuan dan pelayan, Ye Xuan memiliki kemampuan untuk membiarkan jatuh. Para pendahulu Raja Naga, kekuatanku tidak lemah, atau kamu menemukan seseorang, bertarunglah denganku. Ye Xuan tiba-tiba mengusulkan. Menemukan seseorang, itu tidak membunuh Raja Naga, tetapi Ye Xuan hanyalah seorang kaisar bercabang 3. Apa gunanya alam ini? Di daerah Longyu, selama waktu kultivasi melebihi 10.000 tahun, itu hampir melampaui alam ini. Ye Xuan lebih kuat, dan tidak bisa lebih kuat. Tetapi orang tua itu tidak banyak bicara. Diputuskan untuk tidak menghancurkan Raja Naga. Bagaimanapun, Ye Xuan tampaknya cukup pandai jatuh. Karena monyet kecil itu juga ditaklukkan oleh Ye Xuan, ini menunjukkan Ye Xuan juga harus memiliki sedikit keterampilan. Ada perlindungan jatuh dan monyet kecil, Ye Xuan juga sangat aman. Namun, di hati Raja Naga dan Kaisar Naga Merah, ada ide yang membatasi tindakan Ye Xuan, yaitu, Ye Xuan tidak diizinkan meninggalkan lapangan naga dengan mudah, dan akan tinggal di lapangan naga di masa depan. Sebenarnya, hati Ye Xuan juga mengharapkan ini. Bagaimanapun, dia menandatangani ketentuan berdarah dari tuan dan pelayan. Jika dia mati, dia akan mengikuti pemakaman, dan sekarang akan menjadi hari pertama wilayah naga. Di masa depan, itu pasti akan melampaui Raja Naga dan Kaisar Naga Merah, atau bahkan Kaisar Naga-Naga. Kaisar Naga Iblis, yang dulunya adalah Raja Iblis, tetapi dalam pertempuran dunia bawah menyerang dunia iblis, untuk menutupi iblis ke negeri dongeng, dia dikepung oleh penguasa dunia bawah. Dengan kata lain, orang-orang Yaozu di ladang naga negeri dongeng sedang menunggu untuk jatuh dan tumbuh dewasa, menuntun mereka untuk mendapatkan kembali dunia iblis. Saat kejatuhan itu muncul, mereka tahu bahwa momen ini seharusnya singkat. Hari ini, keberhasilan memenangkan jenius pertama dari lapangan naga,
maka statusnya akan berada di atas 18 naga Raja Naga, dan 9 penjaga naga darah Kaisar Chiron. Hanya yang kedua tidak menghancurkan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah sebagai saudara yang jatuh. Ye Xuan secara alami memiliki tempat tidur air yang tinggi dan telah menerima banyak perlindungan. Tentu saja, itu bukan perlindungan, lebih baik untuk mengawasi, karena Raja Naga dan Kaisar Naga Merah tidak ingin Ye Xuan meninggalkan lapangan naga, yang setara dengan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hal ini, Ye Xuan sebenarnya tidak memiliki keluhan, karena dia tahu bahwa lapangan naga tidak dapat membatasinya. Sekarang monyet kecil dan Ye Xuan menandatangani kontrak, dan yang membuat Ye Xuan aneh adalah bahwa dia seperti hantu Siuluo, Megatron, dapat ditingkatkan dengan menelan biji. Dengan kata lain, metode peningkatannya akan sama persis dengan hantu Sura dan Megatron. Dalam kasus level yang sama, bahkan jika itu adalah kejatuhan, hantu Sura dan Megatron bertambah, saya khawatir itu bukan lawan dari monyet kecil itu. Ye Xuan memperkirakan bahwa kekuatannya sudah lebih dari 6 patung iblis, bahkan 7 patung iblis tidak dapat menerima kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, kekuatannya harus berada pada level 8 patung iblis, tak terbatas, bagaimanapun, 9 patung iblis. Ini sangat penting bagi Ye Xuan. Beberapa hari setelah tantangan jenius, Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini ada 4 kaisar. Hei, Raja Hantu Yan, penghormatan Hantu Sura, Megatron, Dewa Pemecah, saat ini adalah Kaisar 8. Selain itu, setelah berkultivasi di ruang penanaman, musim gugur juga berhasil menerobos ke alam iblis. Jika sebelumnya, Ye Xuan akan takut untuk mengekspos ruang penanaman, tetapi dia telah mengatakan rahasia menandatangani darah tuan dan pelayan, dan tidak ada apa-apa. Lagi pula, ada banyak metode dan senjata ajaib di dunia peri yang dapat membawa orang ke suatu tempat. Setelah menerobos dewa-dewa suci, ditambah dengan pertumbuhan darah Ye Xuan, kekuatan-kekuatannya mungkin tidak kurang dari pemusnahan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Namun, iblis yang menghancurkan kartu super kuat ini memiliki tempat yang mematikan, yaitu kelesuan. Setelah setiap pertempuran, ia akan tertidur dan waktu akan ditentukan. Sebelum bermain dengan Valen, skill apa yang tidak berguna, jadi mudah saja, tinggallah di ruang penanaman untuk sementara waktu. Tuan muda, saya sekarang menerobos ke iblis produk, kekuatannya bahkan lebih buruk daripada iblis 7, tidak sebagus kita sekarang pergi ke dunia bawah. Valen tiba-tiba mengusulkan, jika kamu keluar sekarang, kamu tidak akan setuju dengan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Ye Xuan menjawab, hei, kalau begitu mari kita tunggu sedikit lebih lama. Ketika aku memiliki kekuatan untuk membandingkannya. Valen berkata lagi, baiklah, tunggu 10 hari. Ye Xuan mengangguk sedikit. 10 hari kemudian, pohon tua, hantu Sura, Megatron, dan dewa-dewa yang rusak semuanya dapat menerobos menjadi iblis. Jika Anda menggunakan keadaan lupa, Anda dapat memperkirakan bahwa Anda dapat memiliki 2 patung iblis dan bahkan 3 patung iblis. Kekuatan semacam ini cukup untuk melawan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Pada saat itu, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat menghentikan Ye Xuan. Waktu telah berlalu sedikit. Beberapa hari kemudian, Ye Xuan menerobos lagi dan mencapai Kaisar bercabang 5. Pohon tua, Megatron, hantu Sura, dan dewa-dewa yang rusak menerobos lagi dan mencapai Kaisar 9 lantai. Selama Anda menerobos lagi, maka itu adalah iblis. Baru saja menandatangani kontrak dewa dengan Ye Xuan, dan musiknya akan meledak. Hanya dalam beberapa hari, itu benar-benar menerobos 2 kali, dan kekuatannya telah berubah 10 kali lipat, yang sungguh mengerikan. Ini bukan intinya adalah kita dapat terus meningkatkan. Jatuh di sana, tetapi ada banyak harta surga dan bumi, tidak sama sekali. Namun, hanya 3 hari setelah terobosan ini, tiba-tiba sebuah pesan disampaikan ke kota Tanglong. Apa? Bagian utara Longyu tiba-tiba muncul di dunia bawah. Setelah mengetahui berita itu, Raja Naga tidak terkejut. Apa yang terjadi? Apakah ada lorong di dunia bawah? Qilong bertanya dengan cepat. Tidak, ada hantu di dunia bawah, membunuh dan membunuh orang mati, mengubah orang mati itu ke dunia bawah. Laporan Long Weihui, hantu iblis, tampaknya itu adalah hantu 9 karakter. Jangan hancurkan mata Raja Naga, lalu berkata kepada Kaisar Naga Merah, aku akan menyelesaikannya, kamu datang ke kota-kota Senglong.
Aku akan pergi. Jalan naga merah. Naga emas bercakar 5 milikku adalah musuh bebuyutan makhluk dunia bawah. Jika itu 1 lawan 1, aku tidak akan takut pada mereka sama sekali. Bahkan jika aku dikelilingi oleh 2 atau 3, aku memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Kata Raja Naga. Ketika Kaisar Naga Merah mendengarnya, dia merasa ada beberapa kebenaran. Bagaimanapun, cahaya emas naga emas 5 cakar dapat menekan makhluk-makhluk dunia bawah. Jika makhluk-makhluk dunia bawah tingkat rendah difoto, mereka akan terbakar dalam sekejap. Baiklah, kalau begitu kamu berhati-hati. Qilongdi mengangguk. Seketika, Raja Naga tidak membawa 18 pengawal naganya dan meninggalkan kota Tanglong langsung ke utara naga. Adapun Kaisar Qilong, itu adalah kota Senglong. Jika benar-benar lebih baik dari yang lain, dunia bawah adalah yang terkuat dari 4 dunia, karena mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan makhluk-makhluk dunia bawah, dan ada 2 kaisar hantu. Justru karena inilah hanya satu dunia iblis Raja Iblis yang direbut oleh dunia bawah, dan orang-orang Yaozu terpaksa bermigrasi ke dunia peri. Mengenai negeri peri, Kaisar Qing dan Wu Hou adalah wilayah kaisar. Sekarang, dengan penguasa lapangan naga, mereka tidak takut dengan dunia bawah. Pada saat ini, Raja Naga dan 18 naga belum meninggalkan kota naga. Mengenai perlindungan Vol dan Yesuan, mereka digantikan oleh naga-naga dari Kaisar Naga Merah. Kakek Naga Merah, di mana kakek Raja Naga? Tanya suara itu. Ada hantu 9 karakter di utara lapangan naga. Itu memimpin pasukan dunia bawah dan Raja Naga pergi untuk membersihkan. Kaisar Naga Merah menjawab, orang-orang di dunia bawah. Mendengar ini, mata yang jatuh melirik dan berkata, aku akan pergi juga. Tidak, dan Raja Naga saja sudah cukup. Kamu tidak boleh meninggalkan kota naga sekarang. Naga Merah mengingatkan, dia merasa ini tidak sesederhana itu, mungkin ini penyergapan. Hantu 9 karakter itu hanyalah umpan. Tujuannya adalah untuk memisahkan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Setelah kembali ke suara itu, Kaisar Naga Merah segera mengirim pesan kepada Kaisar Qing dan Wu Hou, memberitahu mereka tentang hal itu. Karena, ketika dunia dalam kegelapan, tidak ada hal yang baik, dan setiap saat segala sesuatunya tidak kecil. Di kota Tanglong, ada susunan transmisi kota Qingmu dan Wujing. Agaknya, kedua kaisar ini akan segera mengirim orang. Namun, saat berikutnya, wajah Kaisar Naga Merah berubah drastis. Apa? Tidak ada cara untuk mengirim pesan. Mata Kaisar Naga Merah membelalak. Ini masalah. Benar saja, dia baru saja bereaksi, dan tempat tertentu di kota Tanglong terdengar suara menggelegar. Gelegar. Setelah mendengar ini, Kaisar Naga Merah dengan cepat menyapu keluar, dan wajahnya menunduk berat, semua orang berhati-hati, ada musuh asing. Kemudian dia terjun ke arah suara itu. Suku Yao di kota Senglong juga terkejut. Di manakah lokasi kota Senglong, pusat medan naga? Bagaimana mungkin orang-orang di dunia bawah? Tidak hanya itu, Yesuan juga sama, tetapi di saat berikutnya, dia dapat yakin bahwa kota Tanglong memang diserang. Para hantu iblis yang memperbaiki memang merasakan napas kematian, dan ada lebih dari satu arah. Booming. Tidak menunggu Yesuan bereaksi, arah lain dari kota Senglong juga terdengar suara booming. Kematian yang agung menyebar. Di bawah mayat hidup, aku ingin membunuh orang-orang Yao. Mata Yesuan sedikit tertegun, dan hatiku berpikir. Dunia bawah adalah yang terkuat dari 4 dunia, tetapi mengapa mereka memilih dunia iblis penyerang tingkat lanjut? Itu karena orang iblis sangat kuat, selama itu dapat diubah menjadi pasukan umum, maka Anda dapat menyapu 2 lainnya. Dalam tindakan ini, mereka juga merencanakan untuk waktu yang lama. Alasan mengapa Raja Naga dan Kaisar Naga Merah tidak menghilang adalah karena mereka membeli beberapa pembunuh iblis. Bahkan 18 penjaga naga dan penjaga naga darah juga memiliki pengkhianat. Tidak baik jatuh ke tangan yang mulia, dan kota Tanglong diserang oleh makhluk-makhluk dunia bawah. Seorang penjaga naga darah, buru-buru berlari ke Yesuan dan kediaman yang jatuh. Aku sudah tahu, mengangguk. Namun, saat berikutnya, penjaga naga darah di depannya tiba-tiba memperlihatkan niat membunuh yang tak berujung dan terbang langsung ke arah jatuhnya. Penjaga naga darah ini adalah pengkhianat yang telah dibeli oleh hantu-hantu dunia bawah. Jatuhnya sedikit terkejut, tetapi sekarang dia sudah menjadi iblis, dan sangat dekat dengan iblis kedua, melawan 8 iblis, tidak lagi. Cakar Dewa Iblis. Ketika dia jatuh,
dia segera berubah menjadi rubah yang mempesona, dan dia menunjukkan kartunya. Dia menjulurkan cakarnya dan langsung menembus dada naga darah ini. Sihir naga darah ini langsung tercabik-cabik dan kemudian jatuh. Patung Iblis Produk, bunuh Iblis Produk 8. Ini adalah kekuatan langit dan rubah dan iblis. Dunia bawah juga telah menembus kota naga. Serangan ini, saya khawatir bukan karena alasan lain, tetapi karena jatuh. Yesuan tiba-tiba keluar dan berkata perlahan, "Aku takut aku akan tumbuh dewasa, tetapi juga naga iblis, mungkin lebih kuat," dan kemudian menyapu dunia bawah. Tanya, seharusnya seperti ini, tetapi pihak lain tentu tidak menyangka bahwa kamu telah menembus iblis. Penjaga naga darah ini tahu wilayahmu saat ini dan catatanmu sebelumnya, tetapi melihatmu sekarang, jadi aku ingin mencoba. Yesuan mengangguk. Oh, kekuatanku sekarang di atas 18 naga. Seluruh kota naga adalah yang kedua setelah keberadaan kakek dan kakek naga. Tidak semudah itu membunuhku. Ram, tidak hanya itu, Yesuan juga memiliki kartu yang kuat, yaitu Dewa Para Dewa. Sebelum monyet kecil itu adalah 7 iblis. Sekarang telah menembus 2 alam dan mencapai Raja 9 Iblis. Kekuatannya juga telah meroket puluhan kali. Yesuan memperkirakan bahwa kekuatannya saat ini telah melampaui Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Bahkan jika hantu-hantu dunia bawah secara pribadi keluar dari negara itu, saya khawatir itu tidak akan mampu. Ini berarti bahwa tindakan dunia bawah tidak akan begitu mulus. Pergi, ayo bantu. Saat ini, Yesuan pergi dengan jatuhnya, pohon tua, hantu Sura dan Megatron semuanya muncul, membunuh makhluk-makhluk mati itu. Para penguasa dunia bawah dapat mengendalikan orang mati, dan mereka yang telah terbunuh akan segera berubah dan kemudian membunuh mantan sahabat. Dalam hal ini, Su Lao dan yang lainnya tidak akan tanpa ampun. Yesuan sekarang hanya seorang kaisar bercabang 5, bahkan jika dia menggunakan metamorfosis 3 Tianhuo untuk meningkatkan ke kaisar 7 karakter, saya khawatir dia hanya bisa bertarung dengan hantu 4 karakter. Oleh karena itu, perang ini hanya bisa bersembunyi sementara di bawah perang misterius, dan jauh dari keramaian. Pohon itu sekarang menjadi kaisar 9 karakter. Jika Anda bergandengan tangan dengan hantu iblis, Anda dapat menghadapi hantu 7 karakter, tetapi mereka masih membantu di musim gugur dan mencari alam tinggi itu. Benar saja, ada 9 hantu, dan tampaknya ada 3, naga merah itu. Berbahaya. Dengan bantuan hantu Sura, Yesuan memahami kebesaran dunia bawah. Anda harus tahu bahwa seluruh wilayah naga juga merupakan 2 penguasa 9 iblis. Sekarang naga abadi juga berlari untuk mendukung utara, meninggalkan kaisar naga merah sendirian, menjadi satu-satunya 3 tuan. Namun, bukanlah hal yang sederhana untuk membunuh Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Mereka khawatir bahwa ini adalah aturan harimau di dunia bawah. Oleh karena itu, Raja Naga tidak langsung bergegas ke utara lapangan naga, tetapi berkeliaran di luar dan melipat kembali. Benar saja, seperti yang dia duga, ini adalah konspirasi di dunia bawah. Di bawah hantu tua, kakekmu kembali. Naga itu marah dan cahaya keemasan bersinar. Meskipun tidak banyak orang dalam kelompok naga emas bercakar 5 ini, mereka kuat karena darah mereka. Setiap orang penuh dengan cahaya keemasan, dan langsung membakar makhluk kematian tingkat rendah itu, dan pada saat yang sama menekan banyak master. Jiang Guoran masih tua dan pedas, tetapi dia tidak berhasil membawamu pergi, tetapi bagaimana dengan ini? Suara Yin dan Yang terdengar. Huang Jun kuning, apakah itu kamu? Kaisar Huang tidak pernah mengenalinya, bagaimanapun juga, mereka pernah bertengkar di masa lalu. Bukan hanya itu, tapi aku. Suara lain terdengar, 7 pembunuh. Kaisar Naga Merah juga mengenalinya. Raja Huangquan dan 7 pembunuh juga terkenal di 4 dunia, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Namun, itu tidak membunuh Raja Naga dan Kaisar Naga Merah. Jelas bahwa ada 399 hantu, lalu yang ketiga. Saat berikutnya, wajah mereka berubah. Karena mereka benar-benar melihat seorang kenalan. Tuan, jangan hancurkan Raja Naga dan Kaisar Naga Merah berseru. Stok ketiga dari 9 hantu atmosfer ini, bukan yang lain, adalah Raja Iblis tahun ini, Naga Iblis. Pada saat itu, Kaisar Naga Iblis memiliki total 5 murid, tetapi dalam pertempuran besar itu, hanya Naga dan Naga Merah yang terbunuh. Sekarang, Naga Iblis telah muncul di sini, bagaimana ini mungkin? Haha,
Tiga saudaramu, Kaisar Jeoyu gagal memurnikan, tetapi tuanmu, tetapi berhasil. Meskipun tidak sebagus waktu puncak, tetapi juga memiliki kekuatan puncak 20% hingga 30%, kamu akan menyerah. Selama kamu mengikuti 9 kaisar, kamu pasti dapat menyatukan 4 dunia di masa depan. Huang Kuanjun tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Kamu telah menghancurkan akar kami, meninggalkan rumah dan pergi dari sini, dan ingin kami menyerah. Balas dendam para pendeta tidak dibagi, apalagi mereka hampir hancur. Menyerah? Sama sekali tidak mungkin. Benar-benar keras kepala, sekarang kamu diblokir oleh kota naga, komunikasi dan susunan transmisi tidak dapat digunakan, aku melihat bagaimana kamu melawan. 7 pembunuh berteriak dengan dingin. Petik 2. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan pernah menyerah. Jika ini masalahnya, maka aku harus membunuhmu. Mata Huang Kuanjun melebar dan menoleh dan berkata, cari tahu hari itu, aku bosan dengan rubah, tiram.